Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil liman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada saya dan kepada seluruh para sanak saudara, terkhusus yang saya hormati, yang saya takdimi kepada para habaib, alim ulama, para masyayikh, seluruh para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh para santri-santri di Indonesia maupun di seluruh mancanegara manapun. Dan insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, tauhid dan batin, dan semoga hidup kita, nafas, kekuatan, umur ini menjadikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita dan untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita atur, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harap limpahnya karunia syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Singkat, dalam kegiatan waktu yang akan saya berikan kepada seluruh para saudara-saudaraku, seluruh hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya membahas segala ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Tapi karena banyak saudara yang bertanya dan bertanya, padahal sudah banyak penjelasan dari para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita yang mulia tentang masalah hukum, bakar dupa, bakar kemenyan, bakar apapun bentuknya. Namanya uang itu adalah sunatullah. Rasul sendiri dulu bersiwak, kita nggak pakai siwak. Jadi intinya jadilah manusia, jangan pernah menghakimi, memihak, merasa benar, menghakimi segala sesuatu hal di mana kita yang pemahamannya kurang luas. Jadi jangan pernah mengatakan bid'ah, jangan mengatakan syirik, jangan mengatakan A, B, C, D, ini tidak seperti yang diajarkan Rasul. Kembali kepada mazhabnya, kembali kepada tuntunannya, siapa yang membimbing, siapa yang mengajarkan. Semua manusia itu pemahamannya, pengetahuannya beraneka ragam, berbeda-beda. Intinya di sini saya ingin sampaikan tentang hukum-hukum membakar dupa, membakar bubur, membakar kemenyan. Jadi di sisi lain sambil live streaming, di sisi lain sambil berkomunikasi menyampaikan beberapa hal tentang masalah hukum membakar wewangian, terkhusus dupa, bubur dan sebagainya. Intinya wewangian itu adalah sunatullah. Seperti halnya kita mandi, kenapa harus pakai sampo? Ya biar wangi. Kita mandi harus pakai sabun, ya biar wangi. Wewangian itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang dicintai ya Rasulullah, yang dicintai seluruh para malaikat maupun seluruh umat. Jadi apapun yang melekat dengan segala apa yang dilakukan oleh ya Rasulullah SAW tentunya disunahkan. Masalah baik atau enggaknya bukan dari manusianya. Yang menilai baik enggaknya itu perkara urusan hati, yang bisa melihat hati manusia adalah Allah. Jadi mengharumkan sebuah ruangan dengan membakar sebuah dupa, mustiki ataupun kayu gaharu yang membawa sebuah ketenangan, rileks suasana adalah suatu hal yang sangatlah baik. Maka ada dua lelaki harus
memakai wewangian, wewangiannya yang tajam boleh-boleh saja. Kita mau sholat pun harus pakai parfum kalau mengikuti sunnah Nabi. Tapi untuk kaum wanita boleh pakai parfum, tapi jangan yang keras wanginya, yang lembut-lembut saja. Karena kalau pakai wewangian perempuan terlalu keras, wanginya terlalu tajam, akan mengundang unsur syahwat manusia, terkhusus lelaki buaya. Jadi perkara masalah wewangian itu sangatlah sunnah. Maka di mana karena hal ini ittiba namanya dengan Rasulullah SAW, karena itu beliau sendiri sangat menyukai wewangian. Saya bilang menyan, orang Arab bilang bukhur. Iya. Tempatnya namanya mibkhoroh. Tempatnya namanya mibkhoroh. Kalau kita bilang ini tempat pedupaan, bakar dupa, betul. Nah, jangan samakan. Kalau ada ulama begini disamakan, ini ulamanya dukun ya. Ini ulamanya lagi ngundang demit ya. Ya, ngundang demit ya nih ya. Ini kenapa kok diasapi begini ya? Diasapi begini. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Disuruh Nabi SAW untuk pakai wewangian dan pedupaan. Makanya nanti disebutkan di surga itu, setiap yang masuk surga nanti dikasih yang seperti ini. Mijmoroh, dikasih tempat untuk bakar dupa. Meskipun di surga nggak ada api. Nah, terus gimana? Jadi apapun bentuknya yang namanya wewangian adalah sunnatullah. Mau bakar menyan, bakar dupa, bakar bubur, segala hal apapun yang namanya wewangian itu adalah sunnah. Kita sedang berittiba, tabaruk alam barokah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Maka hal ini setelah turun temurun, sebagaimana ilmu itu adalah sebuah wasiat yang ditinggalkan, yang kita dapatkan itu adalah wasiat ilmu yang pernah disampaikan langsung dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Maka saya sampaikan, hal ini sudah turun temurun diwariskan oleh beliau kepada sahabat dan para tabi'in. Hingga sekarang banyak sekali penjual minyak-minyak wangi non alkohol dan juga kayu gaharu serta dupa-dupa di sekitar Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Kalau saudara pernah ke tanah suci, tentunya pasti tidak akan pernah kaget, karena setiap lintas, setiap tempat ada tempat-tempat orang banyak jualan namanya menyan Arab. Dupa itu banyak, bubur ya banyak. Maka kata siapa? Para aulianya Allah, walinya Allah tidak pernah bakar dupa. Pemahamannya diperluas lagi. Jangan pernah memihak, jangan merasa paling benar. Kembali kepada Allah, di mana yang paling benar, kebenaran hanya milik Allah. Kalau kesalahan iya, letaknya manusia, banyak salah. Tapi memahami hakikat, banyak kebenaran daripada kesalahan. Nah, kenapa banyak kelebihan daripada kekurangan? Karena manusia setannya lebih besar, nafsunya lebih besar, maka selalu berbuat salah dan dosa. Coba kalau diperbaiki, ditingkatkan iman dan takwanya, segala hal apapun yang Allah ciptakan yang ditiupkan langsung di dalam tubuh manusia membawa peran, jantungnya membawa peran, paru-parunya membawa peran, darahnya yang mengalir ke dalam tubuh kita pun membawa peran. Jadi semua sudah punya fungsinya, punya kerja, cara kinerjanya berbeda-beda. Darahnya mengalir, kerjanya bagaimana? Jantung yang memompa darah. Maka paru-paru kita kalau kurang baik, tidak sehat, maka akan susah untuk bernafas. Mata digunakan peran untuk melihat, di lain kita melihat, kita bisa merasakan pedihnya di saat debu masuk ke dalam kelopak mata kita. Di mana Allah menciptakan bulu mata ini untuk menolak tentang perkara urusan debu itu tadi. Lalu hidung untuk menghirup udara.
Di mana dalam hidung ada namanya bulu-bulunya hidung, dan bulunya hidung untuk menyaring debu. Hingga kotoran yang disaring oleh debu melahirkan kotoran di dalam hidung. Apa lagi? Upil. Terus di mana unsur dari sehat itulah yang menjadikan sesuatu jantung itu bisa stabil, paru-paru kita seimbang, pernafasan kita balance. Jadi perkara masalah hal wewangen itu adalah sunnatullah. Jikalau dari nantinya ataupun dari awal sampai akhir ada suatu kalimat bilisan ataupun ucapan yang dimana ucapan lisan lidah saya adalah wasilah yang tujuannya ditugaskan untuk menyampaikan sesuatu yang kiranya saya bisa, saya akan sampaikan. Dari jikalau ada sebuah hal saya kurang paham, itulah keterbatasan, kekurangan, kebodohan saya yang kurang paham. Tapi dengan adanya kepahaman saya makanya mau mengingatkan seseorang itu baik, menasihati orang itu baik, tapi menasihati, mengingatkan dengan cara-cara yang bijak adalah berkesinambungan. Langsung kita bertemu dengan satu meja, satu ruangan, disitulah pertemuan yang benar-benar pertemuan. Bukan menasihati melalui media, menasihati sesuatu dengan bahasa contoh, antum saudara tidak suka dengan seseorang, ya jangan pernah mencibir, mencela seseorang di media dimanapun begitu. Tapi dengan bijaknya, dimana kau tidak suka, kau mau mencela, lebih baiknya dengan bijak adalah temui orang yang tidak kau suka itu. Kalau kau menulis sesuatu hal kebencian di media manapun, itu hanya membuat sampah kotoran yang akan terus mengalir. Kotoran tersebut dosa-dosa yang akan menjadikan gelimangan lautan dosa yang berlumpuran dengan banyak dosa. Subhanallah, satu kebaikan akan menembus ribuan hati manusia. Satu peluru hanya membunuh satu manusia, satu nyawa manusia. Satu keburukan maka akan melahirkan ribuan keburukan. Orang yang tak paham akan merasa dia masuk ke dalam kalimat yang kau utarakan, dikarenakan banyak orang hidup mempelajari sesuatu karena katanya dan katanya. Jadi mengenal seseorang itu lebih baik secara langsung ketimbang dengan jarak yang jauh. Jika kita ingin merasakan kehidupannya ya Rasulullah SAW, maka kita harus terjun dalam kehidupannya. Kalaupun kita di masa saat kita hidup tidak ada seorang yang mulia, seorang manusia yang mulia, di mana bisa kita lahirkan Rasulullah SAW, di mana hidup sudah lama banget, sudah meninggal dunia. Tapi pada hakikatnya beliau masih hidup dan terus memperhatikan umatnya yang di muka bumi ini. Maka di mana membakar dupa ataupun kemenyan, di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana seperti membaca Al-Qur'an ataupun majelis-majelis ilmu ataupun majelis sholawat atau mempunyai dasar dalil dari al-hadis, yaitu dilihat dari sudut pandang. Jangan terus kita itu membid'ahkan seseorang, menyalahkan ataupun mencari kesalahan orang lain, ataupun kita merasa paling benar. Apa yang kusampaikan bagi saya benar, belum tentu itu benar bagimu. Dan sesuatu yang disampaikan oleh sanak saudara, belum tentu itu benar bagi saya. Kesimpulannya adalah satu, kekuranganku, maka kita satukan. 5 filsafat, 5 jari. Dari seluruh jari-jari kita tingginya tidak sama-sama rata. Pikiran manusia juga seperti bagaikan jari-jari kita ini. Maka di setiap jempol, di setiap jari, kelingking-kelingking jari-jari ini adalah mempunyai peran, mempunyai watak. Kalau kamu naik paling atas, nah jari ini paling tinggi di atas. Oh, merasa tinggi nih, oh, merasa sombong nih dan sebagainya. Kesombongan itu juga banyak kajiannya, pembahasannya. Contoh merendahkan seseorang itu bagian dari kesombongan. Ya.
merendahkan orang itu adalah bentuk kesombongan seseorang. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain. Itu salah satunya. Sombong lagi adalah orang yang tak pernah mengakui akan kesalahan maupun dosa kita. Itulah orang sombong. Terus sombong lagi orang-orang yang tidak pernah menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan, sedangkan itu sudah jelas itu kewajiban kita untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka di saat kita melihat sesuatu mempunyai dasar dari dalil, dari hadis, itu dilihat dari sudut pandang bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW itu menyukai bau yang wangi dan menyukai minyak wangi, dan beliau pun sering memakainya. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga ada, dilihat juga dalam kitabnya Bulkhat Al-Dulab halaman 3000 halaman 53 sampai ke halaman 54. Jadi posisinya dalam hadis-hadis banyak tentang perkara masalah membakar dupa, membakar bubur. Intinya adalah sunnah. Apa yang dikatakan bid'ah, apa yang dikatakan syirik, pahami dulu bahasa syirik, memahami dulu antara sesat. Mau kita aja kalau nggak disesatkan setan, jin aja udah sesat sendiri. Kita itu tak perlu mendekati ke jin. Wong kita aja kalau nggak dekat dengan jin aja kita udah mendekat dengan jinnya. Jadi kalau kita membahas contoh perkara setan itu selalu menyesatkan manusia. Enggak disesatin juga, kita sudah sesat sendiri. Itulah orang yang berpikir dengan sesuatu pemikiran yang jernih, dengan hati yang bening. Mari kita itu bersatu, menyatukan rasa, berbagai lapisan pemikiran manusia, menjaga hati-hati manusia. Apa yang kau lihat buruk belum tentu itu buruk bagi Allah. Sesuatu yang baik di antara kau dan aku belum tentu itu baik di mata Allah. Maka kita jangan pernah merasa paling baik, jangan pernah merasa paling benar. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, jikalau ada suatu tutur kata kalimat yang awal sampai akhir terselipnya lidah, terselipnya lisan, salah, lalai ataupun bentuknya itu kesalahan, itulah letak manusia. Maka kita adalah hamba yang dhaif, yang banyak kesalahan dan banyak dosa. Kita belajar membangun jiwa-jiwa yang tenang, membangun spiritual kita agar semakin mendekat dengan Allah. Jangan sampai kita memandang sesuatu kita salah. Garam kalau kita melihat salah, lalai sedikit, garam bisa dilihat dalam pandangan itu adalah gula. Gula bisa kau nilai itu adalah garam. Angka 6 bisa menjadi angka 9. Jadi untuk seluruh para saudara-saudaraku yang ada di media manapun, sambil saya live, sambil saya syuting membahas tentang perkara masalah hukum-hukum orang membakar dupa itu hukumnya bagaimana. Dan aslinya saya itu tidak perlu menjelaskan perkara ini karena sudah banyak dijelaskan oleh para alim ulama yang masyhur, ulama-ulama yang masya Allah ilmunya yang mulia. Tentunya saya bukanlah siapa-siapa yang hanya sebatas pecahan beling. Saya hanya pecahan beling yang sangat-sangat banyak kekurangan. Maka apabila Ibnu Umar beristighfar membakar dupa, maka beliau beristighfar dengan uluwah yang tidak ada campurannya, dengan kafur yang dicampur dengan uluwah. Kemudian beliau berkata, seperti ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beristighfar, di mana dalam hadis riwayat An-Nasai nomor 5152. Untuk seluruh para saudaraku, semoga ini bisa diterapkan untuk kita semuanya, karena pembahasan ilmu dari segala ilmu, walaupun ilmu Allah dicatat ya, lautan dijadikan tinta untuk mencatat ilmu Allah, tentunya tidak akan pernah ada habisnya.
Maka kita belajarlah ilmu semampunya kita, sekuat mungkin dan sekuat mungkin. Kekuatannya berawal dari mana? Tak ada yang kuat, tak ada yang sakti, tak ada yang keramat. Kesaktiannya adalah orang-orang yang bisa memerangi hawa nafsunya dirinya sendiri. Yang paling sakti bukan si manusia, bukan siapapun. Yang paling sakti adalah Allah. La Allah wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita sibukkan dengan ibadah kita, sibuk dengan peran kita, tidak perlu kau sibuk dengan peran orang lain. Semua ada masa pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan di dunia dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan juga dipertanggungjawabkan. Jadi tidak perlu pernah sibuk cari kesalahan, cari keburukan, ataupun segala hal-hal yang bagimu itu adalah kebodohan bagi saudara. Gak apa-apa lah, mungkin kalau saudara merasa paling benar, semua manusia ini di muka bumi mungkin banyak salah, yang paling benar adalah saudara, nanti saudara yang masuk surga sendiri. Biar saya semua umat di muka bumi ini masuk neraka. Karena saudara tidak mau membuka hati, membuka celah hatinya, hingga angkuh merasa dirinya paling Masya Allah, paling benar begitu. Jadi harus paham tentang hukum-hukum membakar dupa. Al-Imam Nawawi mensyarahi hadis ini sebagai kalimat yang dimaksud dengan beristigmar. Disinilah memakai wewangian dan berbuhur berdupa dengannya. Lafaz istigmar itu diambil dari kalimat al-majmar. Al-majmar yang bermakna itu al-buhur, dupa. Adapun uluwah itu menurut al-Asmu'i dan Abu Ubaid dan seluruh pakar bahasa Arab bermakna kayu dupa. Dari perkara contoh ini di dekat saya sebelah kanan ada pembakaran buhur. Dan pembakaran buhur ini ya saya pakai salwa. Ini pakai buhur al-Madinah. Jadi segala hal apapun, hal yang berbentuk wangian itu adalah sunnatullah, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari makna kalimat tadi. Abu Ubaid dan seluruh pakar bahasa Arab bermakna kayu dupa yang dibuat dupa. Syarh Nawawi ala Muslim 15 ataupun halaman 10. Di situ sudah disampaikan tentang perkara masalah hukum-hukum membakar wewangian. Itu saja yang bisa saya terapkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi' Hasani wa Daraji, Atfatan ya Jiratal Alamin, Ya Ghaila Jumti wal Karami, Atfatan ya Jiratal Alamin, Ya Ghaila Jumti wal Karami. Tuhan Allah telah berperi setiap
mencari bila ada dibuat kipas. Tidak susah mencari Allah, rahasianya di dalam nafas. Tidak susah mencari Allah, rahasianya di dalam nafas. Wahai saudara, hendaknya tahulah, mengenal diri janganlah enggan, malu bertanya sesat di jalan, di akhirat nanti dan pasti